Siapa sangka Batam, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia, kini jadi sorotan dunia teknologi. Apple, raksasa teknologi dari Amerika, berencana membangun pabrik AirTag di Batam. Langkah ini bukan sekadar investasi biasa, tapi bagian dari strategi besar Apple untuk memenuhi syarat TKDN, tingkat komponen dalam negeri, demi memasarkan iPhone 16 di Indonesia. Apa maksud dari langkah ini? Dan apa artinya untuk kita sebagai pengguna? Yuk, kita bahas semuanya. Kabar besar datang dari Apple. Menurut laporan, Apple berencana membangun pabrik AirTag di Batam. AirTag adalah perangkat pelacak kecil buatan Apple yang biasanya digunakan untuk melacak barang seperti kunci, tas, bahkan dompet. Tapi kenapa Apple tiba-tiba mau bikin pabrik AirTag di Indonesia? Alasannya adalah aturan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Di Indonesia, produk elektronik termasuk smartphone wajib memiliki komponen lokal minimal 35% agar bisa dijual secara resmi. Jadi kalau Apple mau memasarkan iPhone 16 di sini, mereka harus memenuhi persyaratan ini. Dan salah satu caranya adalah dengan membangun pabrik di Batam. Pintar ya? Nah, hubungannya erat banget guys. Kita tahu kalau Apple sudah lama mengincar pasar Indonesia, yang merupakan salah satu pasar smartphone terbesar di dunia. Tapi, tanpa memenuhi syarat TKDN, mereka nggak bisa menjual iPhone 16 secara resmi di sini. Dan kita tahu, iPhone adalah salah satu produk andalan Apple. Dengan membangun pabrik AirTag di Batam, Apple bisa mengakali aturan TKDN ini. Komponen yang dibuat di pabrik tersebut akan dihitung sebagai kontribusi lokal sehingga iPhone 16 nantinya bisa dijual di Indonesia tanpa masalah. Cerdas kan? Apple nggak hanya menyasar pasar Indonesia, tapi juga mengamankan peluang untuk lebih memperkuat dominasinya di Asia Tenggara. Sekarang mari kita lihat dampaknya untuk Indonesia. Pertama, ini jelas kabar baik untuk industri teknologi di tanah air. Dengan Apple membuka pabrik di Batam, akan ada banyak lapangan kerja baru yang tercipta. Kabarnya, investasi ini bisa menyerap hingga 1.000 tenaga kerja lokal. Kedua, ini bisa menjadi sinyal positif untuk menarik investasi perusahaan teknologi global lainnya. Batam mungkin akan menjadi hotspot baru untuk manufaktur teknologi. Kita nggak hanya jadi pasar konsumtif, tapi juga bagian dari rantai produksi teknologi dunia. Dan ketiga, untuk kita sebagai konsumen, kehadiran pabrik ini berarti iPhone 16 bisa hadir lebih cepat dengan harga lebih kompetitif dibandingkan kalau harus mengandalkan jalur impor. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa AirTag? Kenapa bukan produk lain? Jawabannya ada di kompleksitas produksi. AirTag adalah salah satu perangkat Apple yang paling sederhana dalam hal desain dan produksi. Ini jauh lebih mudah dibuat dibandingkan dengan iPhone atau MacBook. Dengan membangun pabrik AirTag, Apple bisa memenuhi aturan TKDN tanpa harus membangun fasilitas produksi yang rumit. Plus permintaan untuk AirTag terus meningkat, jadi ini juga langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Keputusan Apple untuk membangun pabrik di Batam ini bukan cuma tentang AirTag atau iPhone 16. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai pasar penting untuk produk teknologi. Ke depan kita mungkin akan melihat lebih banyak produk Apple yang dibuat sebagian di Indonesia, atau bahkan pabrik baru yang fokus pada perangkat lain. Siapa tahu, mungkin di masa depan kita akan melihat iPad, Apple Watch, atau bahkan MacBook dengan komponen lokal yang dibuat di tanah air. Ini juga jadi peluang bagi pekerja dan industri lokal untuk belajar langsung dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kita bicara soal teknologi, skill, dan transfer ilmu yang nggak main-main. Kesimpulannya,
Rencana Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam ini adalah langkah strategis yang menguntungkan banyak pihak. Indonesia dapat investasi dan lapangan kerja baru, konsumen dapat akses iPhone 16 secara resmi, dan Apple, ya mereka bisa terus memperkuat posisinya di pasar Asia. Gimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang tepat dari Apple? Atau kalian punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas berita teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.